Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana Iqbal Hairi dengan NIM 2023-23-0017. Nah, di sini video ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan lagi tentang Linux esensial pada Lab 15 yang tujuannya untuk tugas mata kuliah sistem operasi. Nah, yang terhormat, dosen mengampu mata kuliah sistem operasi, Bapak Yan Sofyan Andana Saputra, Eskom, Mkom. Nah, di bab 15 ini, di sini kita akan membahas tentang sistem dan user security. Nah, dalam ini kita akan mempelajari tentang perbedaan dari super user account dan regular user account. Nah, terus ada juga kita bisa melihat user account informasinya. Lalu lanjut di sini. Nah, di sini. Di sini ada submin. Nah, submin itu apa? Nah, itu gunanya itu untuk memungkinkan kita login sebagai pengguna lain, biasanya itu root, sekaligus mengatur lingkungan pengguna seperti kita benar-benar login ke akun itu. Nah, lingkungan itu mencakup variabel seperti path, jadi akan menggunakan jalur pengaturan bawaan pengguna tersebut. Nah, contohnya itu jadi seperti ini. Nah, passwordnya itu adalah netlab 123. Nah, kalau udah, nah ada tanda pagar gini berarti kita arti udah masuk. Terus di bawahnya itu ada ID. Nah, ID-nya itu apa? Itu untuk mengecek hak akses dan anggota grup. Nah, itu akan menampilkan ada user ID atau UID, group ID atau GID, dan grup tambahan yang dimiliki oleh pengguna. Jadi seperti ini. Salah. Ini. Nah, dia jadi menampilkan tadi saya bilang UID, GID, dan grup tambahannya. Lalu selanjutnya di sebelahnya ini kita ada tombol exit. Tombol exit itu gunanya untuk keluar dari si su-nya tadi. Jadi kita akan klik exit ini. Nah, itu berarti kita sudah logout dari akunnya. Lalu kita cek lagi di ID apakah sudah berubah. Nah, di sini sudah kelihatan identity kita tuh sudah berubah karena kita tadi sudah exit. Selanjutnya ada head. Jadi selanjutnya ini ada head etc shadow. Nah, itu gunanya apa? Itu untuk melihat beberapa baris pertama dari file etc shadow, yaitu file yang menyimpan informasi password pengguna dalam format transkripsi. Nah, jadi itu contohnya seperti ini. Head /etc/shadow. Nah, ini adalah permission denied karena si admin nggak punya hak untuk melihat file ini. Lanjut, ada sudo head. Nah, jadi di sudo head etc shadow ini itu akan menggunakan untuk melihat beberapa baris pertama di file etc shadow dengan hak akses administratif menggunakan sudo. Jadi kan tadi tuh sebelumnya nggak bisa karena kita nggak pakai sudo. Jadi dengan pakai sudo ini kita bisa melihat headnya. etc. Kita ketik lagi head type 123. Nah, ini dia nih, jadi adalah head dari etc shadow. Lanjut, di sini ada user account. Nah, di sini ada head etc password. Nah, jadi itu di sini sudah masuk head etc password. Nah, head etc password itu gunanya untuk melihat beberapa baris pertama dari file etc password yang berisi informasi tentang akun pengguna sistem itu. Jadi kita ketik nah etc password. Nah, jadi itu seperti ini hasilnya. Untuk selanjutnya ada grab sysadmin etc password. Nah,
perintah ini gunanya untuk mencari kata sysadmin di dalam file etc passwd. Nah, jadi contohnya tuh, jadi gunanya grep itu untuk mencari teks yang kita ingin gitu. Nah, dalam contoh ini adalah kata sysadmin ini yang kita ingin cari. Grep sysadmin, terus kita ingin mencarinya di file etc passwd. Nah, di sini nih tanda merah ini artinya dia sudah mencari kata sysadmin ini. Lanjut, di sini ada passwords. Jadi pada step pertama ini ada head -3 etc shadow. Nah, perintah ini gunanya untuk menampilkan 3 baris pertama dari file etc shadow. Jadi contoh itu seperti ini. Head -3 /etc/shadow. Nah, di sini bilang permission denied karena kita belum pakai si sudonya. Terus ada ls-l etc shadow. Nah, itu gunanya untuk menampilkan detail informasi tentang si file etc shadow ini. Jadi kita akan ketik ls-l /etc/shadow. Nah, tuh, jadi dia sudah menampilkan detail informasi tentang si etc shadow ini. Lanjut, di sini sama kayak tadi, cuman di sini ada sudonya yang jadi harusnya itu ini akan berhasil karena kita akan pakai sudo add etc shadow karena kita menggunakan hak akses dari si sudonya. Nah, jadi seperti ini muncul. Lanjut, di sini adalah getting password sysadmin. Nah, ini tuh perintah ini gunanya untuk mencari informasi tentang pengguna dengan nama sysadmin di database password. Jadi kita caranya gini, get add password sysadmin. Nah, jadi ini muncul seperti ini. Lanjut lagi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada ID yang dimana ID tadi untuk melihat UID, GID dan groupsnya. Kalau kita ketik ID, nah seperti ini. Nah, untuk ID root itu gunanya untuk menampilkan informasi tentang pengguna dengan nama root di sistemnya itu. Jadi itu kayak begini contohnya, ID root. Nah, tuh jadi seperti ini. Lanjut, who is on the system. Nah, di sini kita akan mengeksekusi komen yang siap untuk melihat siapa yang sudah login ke sistem. Pertama tuh ada ini. Nah, di sini yang pertama tuh ada who. Nah, who itu untuk apa? Itu untuk menggunakan itu untuk menampilkan informasi tentang siapa yang sedang login ke dalam sistem. Nah, jadi jika kita ketik who, dan sini ada tulisan sysadmin. Sysadminnya itu sebagai username yang siapa yang udah login. Terus ada PTS0 itu terminalnya. Dan Februari 23 Januari 3 02048 itu adalah tanggal dan jamnya itu. Itu lanjut, di sini ada W. Nah, W itu apa? W itu untuk menampilkan informasi tentang siapa yang sedang login ke dalam sistem aktivitas kita. Nah, perbedaannya itu W itu lebih detail lagi dibandingkan si who tadi. Nah, dia juga memberikan informasi tambahan kayak waktu aktivitas, terminal digunakan, dan proses yang sedang dijalankan itu apa aja. Jadi kalau kita klik W, nah, jadi kelihatan user, TP-nya atau terminalnya dari mana, login, jam berapa, idle, tuh, dia jadi lebih detail lagi lah.
Selanjutnya ada viewing login history. Nah, caranya adalah ketik last. Nah, last itu apa? Itu gunanya untuk menampilkan daftar login pengguna terakhir yang terjadi pada sistem. Jadi kalau kita ketik gini, last. Nah, jadi itu dia di sini tuh menampilkan informasi tentang sesi login logout pengguna sebelumnya. Nah, outputnya akan menampilkan daftar login terbaru termasuk login waktu durasi serta alamat IP atau terminal yang digunakan itu apa. Tuh. Jadi sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.